Oke, sahabat RKN, kembali lagi dalam diskusi titik temu. Diskusi titik temu mengangkat topik suhu politik panas di musim hujan. Nah, acara ini saya ingatkan kembali dilaksanakan di kampus Unsri Palembang, tepatnya di laboratorium FISIP. Ya, acara ini juga nanti akan disiarkan oleh sejumlah radio di seluruh Indonesia. Di antaranya ada PAS FM Cilegon, ada RM Radio Manggarai, ada Rais Radio di Belitung, ada Radio Sebayu di Tegal, ada Radio Idola Tulang Bawang Lampung, ada ASN Radio Bandar Lampung, ada Galasika Radio di Luwu Sulawesi, ada Hot Radio di Serang, ada Pesona FM Wonosobo, ada Radio Star Mandailing Natal Sumatera Utara, ada Radio Gama Sonata Cirebon, ada Radio Harbos di Pati. Ya, saya kembali lagi tadi di segmen pertama sudah langsung panas diskusinya, dan Bung Rai mengangkat ada 4 titik api. 4 Lalu kemudian tambah 1 fenomena. Ini gejala. Nah, Prof, menurut Prof betul nggak ini ada 4 dan menuju 5 titik api yang bisa mendorong atau memicu suhu politik kita makin panas? Atau jangan-jangan tidak cuma 5 itu, Prof? Ya, mungkin lebih dari 5. Mungkin lebih. Ya, silakan Prof. Apa kira-kira? Dan Jadi, apakah bisa berpotensi titik api itu menjadi api yang menyala atau seperti apa? ya, dinamika ini kan makin berkembang ya. Kalau kita tambah apa yang diungkapkan Bung Rai tadi memang semakin menarik ya. Misalnya ada pemanfaatkan struktur-struktur politik ya dan pemerintahan di level bawah ya, dengan pengangkatan kepala-kepala daerah, dan ini juga akan menjadi pemicu Pejabat-pejabat. iya, pejabat-pejabat. Ini menurut saya cukup sistematik bagaimana infrastruktur politik itu juga menjadi bagian dari panasnya suhu politik ini, termasuk kepala desa. Dan ini sudah muncul ya berbagai protes, ada semacam mobilisasi politik yang dilakukan secara masif, dan ini tidak pernah terjadi ya di dalam proses di era politik. reformasi ya. Iya. Kemudian yang kedua, saya melihat tadi disinggung politik dinasti. Ya. Masa Orde Baru tidak sampai terjadi ya. Ada turunan anak yang terlibat di dalam proses politik, dan ini sekarang sangat gampang kita melihat ya adanya intervensi politik sampai kepada kepala daerah, dan itu memiliki hubungan darah. Dan inilah menurut saya akan menjadi pemicu yang gampang sekali untuk bisa dipantik jika memang ya masyarakat kita memiliki kegilasan politik ya, sehingga ini akan turut memanaskan ya posisi politik di Indonesia ya. Nah, tetapi ini ditangkapi lain oleh akar rumput, dia nyaman begitu ya. Betul. Walaupun terjadi penyimpangan politik, ada intervensi politik dari top leader negara ini, ya, masyarakat kita masih nyaman dan bahkan ini peneguhan bahwa itu boleh. Ya. Nah, ini menurut saya unik ya kondisi masyarakat kita ini. Di satu Kalau sisi, mahasiswa, Prof, gimana? mahasiswa juga ada yang nyaman, ada juga yang gelisah, ya. Ada juga yang gelisah. Kalau sudah mulai ada yang gelisah itu tanda-tanda baik. Nah, kenyamanan ini yang menurut saya agak anomali ya di dalam kondisi dunia intelektual dan daya kritis kita. Apakah dia menerima kenyamanan ini sebagai sebuah
analogi politik ya di kalangan intelektual dan mahasiswa, atau ini memang keberhasilan untuk bisa meredam kaum kritis ya di kantong-kantong masyarakat kritis sekarang ini. Saya lihat memang ada upaya-upaya untuk bisa meredam itu ya, sehingga daya kritis kaum intelektual ini menjadi tumpul ya. Apa yang dilakukan pada masa Orde Baru dengan menggandeng aktivis-aktivis. Nah, sekarang ini lain wujudnya. Ada beasiswa, ada juga program-program kampus ya, kampus merdeka. Ini juga akan menjadi bagian bagaimana upaya-upaya mendungnya ya kondisi masyarakat kita. Ada semacam rekayasa politik yang dilakukan oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu begitu. Wah, ini serius ini. Gimana Pak Tarik? Ini kalau ini melihat ini sudah serius. Cuma masih ada kelompok yang merasa aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Ini masyarakatnya merasa nyaman-nyaman saja karena operasi bagi-bagi beras kan jalan terus. Kan? Lalu mahasiswa juga nyaman-nyaman, ada satu dua yang gelisah. Gimana Pak Tarik melihat? Kita memaknai dulu kata panas gitu ya. Politik panas. Itu. Ini punya dua dimensi gitu. Satu sisi politik panas dalam artian positif. Dengan demikian dinamika politik kita harapkan membangun sebuah tatanan demokrasi yang menjadi mandat yaitu perjuangan reformasi. Nah, di sebaliknya politik panas ini bisa dimaknai sebagai negatif. Nah, politik yang negatif ini adalah sumber-sumber api tadi. Kalau kita lihat itu selain apa nama itu dikemukakan Bung Rai tadi, yang sangat rawan juga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Beberapa waktu yang lalu kan debat wakil presiden dihilangkan, kan gitu kan? Apakah dihilangkan ini? Pemilu-pemilu sebelumnya kan selalu ada itu kan? Apakah dihilangkan ini sehingga kita tidak bisa membaca bagaimana sih gagasan-gagasan wakil presiden, bagaimana hubungan antara presiden dengan wakil presiden, kan begitu? Kalau ini kan kita nggak bisa ngelihatnya nanti kan? Itu satu sisi. Dua sisi kita juga memaknai jangan-jangan KPU ini udah masuk angin. Nah, jangan-jangan ada satu kekuatan yang bermain bagaimana melemahkan KPU. Ini jadi sebuah api yang besar itu nantinya. Dan ini ancaman serius. Di satu sisi kita melihat ada beberapa data pemilih ya, yang bocor. Satu bocor, satu menggembung, mirip tahun-tahun pemilu 2019 yang pertama itu ya, antara Jokowi dengan Prabowo itu. Nah, ini terjadi lagi gitu loh. Jadi ada satu kakak yang isinya 2000. Itu luar biasa. Kalau satu kakak anaknya sampai 2000. Kan gitu kan? Kemudian ada yang mati udah, tapi ada yang bayi dan tapi dia pemilih. Nah, ini satu sisi. Kemudian muncul lagi itu teman-teman dari mahasiswa dari Amerika, ada yang dia lihat itu, ada pemilih, bukan pemilih, belum jelas itu, yang jelas bagi-bagi KTP untuk menjadi pilih, dan itu warga Cina. Apakah Cina ini warga Republik Indonesia atau memang dimobilisasi suara ini untuk memenangkan calon tertentu? Nah, ini juga api yang besar. Artinya situasi demokrasi elektoral kita itu menjadi panas banyak sekali. Sebelum penyelenggaraan ini dilakukan praktek-praktek yang justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Ini artinya proses pemilu kita bukan bagaimana kita membangun sebuah sistem demokrasi yang baik gitu kan. Justru para penyelenggara itu justru mencederai demokrasi. Nah, ini yang berbahaya gitu kan. Artinya ada pengkhianatan terhadap cita-cita kaum reformis gitu. Nah, tadi tertarik pada satu poin, ada upaya dari penyelenggara untuk menghilangkan debat
calon wakil presiden. Ya. Emang debat calon wakil presiden itu penting diadakan? Saya kira penting. Kita berharap, kita mencoba kembali pada sejarah. Bagaimana peran wakil presiden itu kuat waktu Bung Karno dengan Bung Hatta. Jadi di satu sisi Bung Karno memiliki perannya masing dan Bung Hatta sebagai pemikir. Nah, ini wakilnya kelasnya Bung Hatta, anak muda pada saat itu, tidak kelas si anak Jokowi. Gitu. Itu memalukan anak muda. Anak muda itu kan sebenarnya punya mimpi-mimpi yang gimana ya? Mimpi-mimpi yang ideal itu. Punya gerakan yang apa? Energik. Ya ini kan kalau kita lihat ya jauh lah gitu lah. Kalau ini jadi pilihan teman-teman mahasiswa, perlu dicurigai jangan-jangan udah sakit jiwa mahasiswa kita. Jangan-jangan masyarakat kita mulai sakit jiwa, anak generasi Z ya. Sama milenial itu kan sasarannya itu. Kenapa Gibran itu jadi wakil presiden? Sasarannya generasi milenial sama Z. Kita lihat angka pemilih itu lebih besar. Jadi tidak heran kalau umpamanya calon presiden kita joget-joget gitu loh. Gemo ya istilah anak muda kan. Nah kalau masyarakat anak muda kita generasi milenial dan generasi Z memilih karena itu udah sakit jiwa masyarakat kita. Nah, atau gagal pendidikan politik. Oke, Bang, kira-kira apa yang menyebabkan atau apa yang mendorong penyelenggara itu berupaya untuk menghilangkan debat calon wakil presiden? Kita tidak bisa menafsirkannya, tapi saya menafsirkan ini ada satu ada fakta bahwa calon presiden akan tenggelam dengan jika diberatkan sama Mahfud ya akademisi yang masuk ke itu. Kemudian Muhaimin itu aktivis. Gibran ini kan entah berantah muncul karena seperti dibilang Roy tadi, muncul karena dia bapaknya presiden. Kan gitu. Kalau kita lihat asal usul dia waktu di Solo, pemilihan di Solo sudah ada calon dari partai politik PDIP, kemudian di lobby, kan gitu kan, masuklah Gibran. Artinya ada intervensi kekuasaan. Padahal partai PDIP itu udah jadi keputusan partai, hanya satu yang bisa membatalkannya, yaitu pimpinan partai Ibu Mega, dan itu dibatalin, kan begitu. Jadi dari proses itu sendiri sebenarnya proses nggak benar gitu kan. Kan gitu kan, kita nggak tahu, tapi yang jelas ini proses nggak benar. Artinya tidak ada sebuah dinamika politik yang mendidik anak-anak muda untuk jadi pemimpin. Kecuali anak-anak muda, kita nggak punya kesempatan. Siapa yang dari ini? Siapa namanya? Kalau orang tuanya, bukan katakanlah presiden. Komandan Koramil, ya nggak bisa anaknya jadi presiden atau jadi calon presiden kan. Hanya yang mungkin jika anaknya presiden, kan begitu. Padahal tadi Bung Fitri bilang di zaman Soeharto itu anaknya Soeharto, Tutut, itu setelah matang dia baru masuk ke menteri, kan gitu kan. Mega punya anak Puan, baik dia sebagai menteri punya pengalaman ya, kemudian dia di dalam lembaga legislatif sebagai politisi dia punya perspektif nasional yang kuat dan tidak dipaksakan jadi calon. Tidak dipaksakan Mega, kan gitu kan. Nah kita ini yang tatanan demokrasi rusak lewat cawe-cawe Presiden Jokowi. Ya, saya ke Bung Rey. Bung Rey, ini Bung Rashid menambahkan. Tadi Prof bilang, oh tidak cuma 5, banyak itu titik apinya. Ya, sekarang jadi 6, begitu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Apa kira-kira yang menyebabkan penyelenggara pemilu itu seperti sekarang sedang berupaya supaya tidak ada debat calon wakil presiden? Lalu kemudian dibungkuslah dengan macam-macam cara. Oh enggak, tetap ada, karena itu perintah undang-undang. Tetap ada, tapi wakil presiden enggak sendirian, tapi tetap berpasangan semua. Oh, berpasangan. Nah sebetulnya apa kekhawatiran debat calon wakil presiden ini? Ya kita nggak tahu apa yang jadi kekhawatiran ya. Cuma seperti tadi Bung Tari mengatakan kan ada suasana umum.
yang memperlihatkan ada keengganan untuk terlibat di dalam debat-debat. Ya kan, misalnya kan sebelum masuk ke tahapan debat resmi yang dilakukan oleh KPU, kan udah banyak sekali kan warga-warga yang membuat debat-debat kan, mengundang 3 calon presiden kan. Saya kira udah hampir 10 atau bahkan 11-12 kali ronde ya di beberapa tempat. Muhammadiyah aja 3 kali kan, misalnya begitu. Belum lagi para pengusaha kampus di beberapa tempat ya, khususnya di Jawa maupun di sebagian di Sumatera ini, di Sulawesi juga kemarin, di Makassar juga dibuat gitu. Itu udah belum lagi organisasi-organisasi profesi, pengusaha macam-macam. Itu tadi jumlah debat-debat sebelum masuk ke debat resmi KPU itu sudah lebih dari di atas 10 kali. Dan kenyataannya hanya paslon 01 dan 03 yang memang rajin menghadiri debat-debat itu, sementara paslon 02 ada beberapa kali, tapi lebih umumnya adalah capresnya. Cawapresnya saya cuma sekali. Apa terlibat. Yang Anda simpulkan dari? Ya, kan tadi disebutkan tadi. Jadi dari kalau kita menyebut tadi, apa sih yang dikhawatirkan? Ini kalau kita lihat ini ada persoalan keengganan untuk masuk di forum debat-debat gitu loh. Lalu oleh KPU didesain ulang model yang sudah pernah dipergunakan tahun 2014-2019 seperti model yang sekarang dinyatakan kan, bahwa dalam setiap debat itu dapat dihadiri langsung oleh kedua calon presiden wakil presiden. Padahal menurut saya itu agak tidak sesuai dengan spirit dari aturan khususnya di bab penjelasan terkait dengan debat itu. Sebab kalau kita baca di aturannya ya, khususnya di bab penjelasan itu disebutkan di situ debat calon presiden dan debat calon wakil presiden. Jadi kalimat dan tuh. Jadi kalau kalimatnya dan itu artinya pisah. Saya dan Sebastian itu 2 individu yang berbeda. Saya bisa datang duluan, Sebastian bisa datang belakangan kan, atau sebaliknya gitu. Tapi tidak datang bersamaan. Kecuali kalimatnya dibuat debat calon presiden beserta dengan wakil presiden, calon wakil. Itu artinya bisa berdua bersama-sama. Tapi kalau kita baca redaksi dari aturan itu, debat calon presiden dan calon wakil presiden artinya 2 entiti yang berbeda yang harus dipisah, bukan disatukan gitu. Nah oleh karena itulah kemudian orang banyak memprotes ya kebijakan KPU itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita misalnya lihat ya minat publik kita secara umum, mohon maaf, orang kan sebetulnya sedang tidak nunggu debat calon presidennya gitu loh. Secara umum memang orang menunggu debat calon wakil presiden. Oh kan? Gitu ya? Iya, secara umum. Jadi ibarat pertandingan bola yang orang tunggu bukan finalnya, tapi yang rebut juara 3-nya itu. Atau dalam bahasa yang lain, kalau sepak bola ini yang mau ditonton orang tuh bukan pemain bintang, tapi calon bintang gitu loh Pak. Itu yang ditunggu orang di sekarang gitu, calon-calon bintang ini gitu. Dan itu kemudian dikaburkan dengan kebijakan KPU ini. Nah itu satu. Nah yang kedua, kalau kita buat model seperti yang dipakai oleh KPU itu, disuruh KPU itu, ribet. Kenapa ribet? Karena ngatur waktunya itu gimana? Kan kalau alokasi waktunya 150 menit, jadi baginya gimana? Kan jadi tambah sulit kan? 100 menit untuk calon wakil presiden, 150 menit untuk presiden. Nanti TikToknya bagaimana? Cara itu ini waktunya calon presiden, itu waktunya calon presiden. Nanti kalau pihak sana nanya, saya mau nanya calon presidennya, calon wakil presidennya loh, nanti calon wakil presidennya nggak bisa, aku bantu aja gitu, bisa langsung begitu. Ya mungkin itu yang diharapkan dengan desain sekarang tapi, ini. Tapi kan kemudian jadi ribet, ngaturnya gimana? Padahal ada timer kan yang sedang jalan dan seterusnya. Alih-alih kemudian calon wakil presiden yang lebih banyak ngomong, bisa-bisa yang lebih banyak ngomong itu nanti adalah calon presidennya. Kalau calon presidennya lebih banyak ngomong, berarti batal dong debat itu. Karena ketentuannya calon wakil presiden yang ngomong, gitu, dan sebagainya. Nah oleh karena itu kita berharap segera KPU untuk dia mengubahnya gitu. Itu pertama. Saya setuju tadi kan tambahan poin soal ini KPU-nya ini juga bisa sumber masalah, gitu. Ini memang dalam pengamatan saya, Bung Tarik dan saya itu sama-sama di organisasi pemantau dulu. Beliau di KIP, saya di KIP kan. Cuma beliau di Sumatera Selatan, saya di Jakarta gitu. Ngerti banget nih cara kerja pemilu ini kan, kira-kira gitu loh Mas. Sepanjang pemilu reformasi loh ya, bukan sebelum-sebelumnya, menurutku inilah penyelenggara pemilu yang paling tidak sesuai harapan.
Gitu. Untuk tidak mengatakan paling buruk gitu. Ya. Oke, kita break dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.